Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bersama-sama lagi, tentu saja dalam Bravo's Channel di program Bravo Iwan. Saya kali ini tampil lagi, tentu saja dengan seseorang yang sangat istimewa, yaitu mentor saya, senior, Pak Batara Hutagalung. Pak Batara, apa kabar, Pak? Pak Batara adalah peneliti sejarah yang sudah Anda ketahui dan selalu bersama-sama Anda di Bravo's Channel. Dan tentu saja di layar kita sudah ada tamu istimewa kita, yaitu Bapak Ahmad Sarbini, Pak Abi. Assalamualaikum, Pak Abi. Waalaikumsalam. Baik, Gimana, Pak? Pak? Baik, Pak. Kabar baik-baik ya, Pak, ya? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Ini Ini saya lagi di perkotaan. hari-hari terus berjalan, Pak, berlalu, sementara proses yang kita ketahui yang mesti sudah berjalan lebih jauh di DPR ternyata agak sedikit kata banyak pihak tidak secepat yang diekspektasikan karena memang ada hal yang terkait dengan prosedural dan administratif dan lain-lain, tetapi faktanya di lapangan publik sebagaimana yang kita saksikan terus melakukan desakan-desakan, dorong-dorongan agar DPR segera menggulirkan secara konkret hak angket terhadap pemeriksaan atau penyelidikan terhadap apa yang diduga sebagai kecurangan dalam pemilihan Pilpres kemarin. Pak Abi, nah kita ngobrol-ngobrol nih Pak ya dengan Pak Batara. Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan per hari ini update terbaru yang paling fresh begitu Pak terkait dengan apa yang menjadi katakanlah fokus perhatian publik yang terus-menerus melakukan protes tiada henti setiap hari melakukan unjuk rasa di depan DPR. Di sisi lain banyak pula kalangan lain termasuk akademisi-akademisi yang mendesak agar pihak penyelenggara pemilu juga pemerintah untuk berlaku adil dan terbuka, Pak. Ya, terima kasih Pak Iwan, Pak Batara. Yang pertama, kebetulan hari Jumat kemarin saya ikut bersama para aktivis demo di depan gedung DPR ya. Banyak sekali komunitas yang hadir dan yang menarik, komunitas hadir ini adalah peleburan dari 01 dan 03. Bahkan mereka sendiri sudah tidak memakai atribut paslon, tapi sudah melebur menjadi kekuatan rakyat yang menolak pemilu curang, ya kan? Aksi mereka sebut menjadi aksi rakyat untuk selamatkan NKRI. Nah, aksi selamatkan untuk NKRI ada 3 tuntutan mereka, tritura yang kami baca, yang kami lihat waktu kami hadir di sana. Yang pertama adalah turunkan sembako, ya. Kemudian yang kedua adalah hak angket terhadap Pilpres atau Pemilu 2024 ini. Kemudian yang ketiga tentunya makzulkan Jokowi. Jadi 3 tuntutan rakyat ini, tritura ini kemarin mulai dari jam 2 siang sampai malam itu berkumandang dan banyak sekali peserta demo yang hadir. Dan yang saya perhatikan ada 5 mobil komando yang hadir di sana. Dan alhamdulillah bisa berlangsung dengan tertib ya, walaupun diselingi juga dengan demo-demo tandingan di sebelah. Nah ini yang menarik ya kan. Bahkan demo-demo tandingan sebelah ini pun sempat juga tertangkap basah, pesertanya adalah mengaku mahasiswa, tapi posturnya bukan mahasiswa gitu loh. Nah ini yang menarik. Nah kembali ke tuntutan yang kami baca, 3 tuntutan ini, yang menarik juga selain sembako adalah turunkan sembako adalah hak angket ya Pak ya. Nah hak angket ini memang menjadi kebutuhan mendasar ya dan tuntutan rakyat untuk membuka tabir pemilu curang. Karena mudah-mudahan seandainya hak angket ini bisa bergulir di DPR, ini akan membuka tabir dan anggota DPR berhak memanggil siapapun untuk bertanya, untuk mengklarifikasi, sehingga apa-apa yang terjadi selama ini bisa terbuka lebar. Contoh, ya banyak sekali rakyat atau masyarakat sekarang terkaget-kaget dengan produk dari Sirekap KPU ya. Nah, yang menarik, Sirekap KPU ini kan juga boleh dikatakan banyak sekali kesalahan-kesalahan, banyak sekali keliruan yang sudah diakui oleh KPU, ya. Oleh karena itu masyarakat bertanya siapa yang membuat aplikasi ini. Nah, ternyata
KPU ini bekerja sama dengan ITB ya sejak tahun 2021 gitu loh. Kontraknya itu mulai dari 2021 sampai tahun 2026. Artinya ITB terlibat dalam pembuatan Sirekap ini. Oleh karena itu beberapa alumni ITB kemarin 2 minggu lalu itu sempat bertabayun dan sebelumnya juga sudah membuat surat untuk meminta klarifikasi. Karena saya kebetulan alumni ITB juga, Mas Iwan. Ya. Saya dari Teknik Geodesi Angkatan 86. Kami sangat meyakini, mudah-mudahan saja ITB di sini tidak terlibat. Tapi ITB hanya dipakai atau hanya dijadikan bumper untuk melakukan kecurangan-kecurangan atau penggiringan opini melalui Sirekap ini. Nah, 2 minggu lalu beberapa alumni ITB yang tergabung dalam Kapak ITB itu koalisi penegak Pancasila di Komunitas ITB itu membuat surat meminta klarifikasi dan sekitar 3-4 hari lalu mereka datang ke ITB tapi tidak berhasil menemui rektor Ibu Reni, tapi hanya diterima oleh sekretaris rektor karena rektor ITB waktu itu tidak ada di Bandung ya. Dan dalam pertemuannya memang terkesan ITB tidak mau membuka informasi karena merasa terikat terhadap kontrak yang ada, kontrak NDA ya, non disclosure suatu perjanjian yang memang tidak boleh dibuka kan oleh orang lain. Nah, ITB minta sebenarnya sebaiknya bertanya kepada KPU ya. Nah, kebetulan saya sendiri langsung selaku ketua IAITB sempat berkomunikasi dengan pimpinan dari komunitas Kapak ITB untuk menanyakan apa yang dilakukan di sana gitu dan apa yang terjadi kan. Jadi intinya memang sama dengan Mas Budi Rianto ya, kebetulan komunitasnya. Saya juga sangat meyakini mudah-mudahan ITB di sini tidak terlibat ya. Oleh karena itu ITB harus klarifikasi karena mindset masyarakat sekarang terhadap Sirekap ini adalah produk atau buatan kerjasama antara KPU dengan ITB, dengan rektor ITB, dengan tim dari ITB. Oleh karena itu seandainya memang ITB tidak terlibat dalam perekayasaan Sirekap ini, ya memang harusnya dia klarifikasi. Ya, demikian Mas Iwan. Ya. Mau tanggapin langsung Pak Batara? Ya, betul. Nah, jadi yang berada di masyarakat itu ada yang walaupun katanya rahasia, tapi di negeri ini kelihatannya tidak ada rahasia. Bahwa perjanjian antara ITB dengan KPU ada yang sudah ditandatangani oleh rektor dan ketua KPU yang berlaku untuk 5 tahun. Dan juga sudah beredar di masyarakat bahwa yang person in charge dalam pembuatan Sirekap ini adalah wakil rektor. Yang katanya bertanggung jawab. Jadi ini sekarang begini, ya, ketua KPU mengakui yang lalu ada salah input lebih dari 154.000 TPS data. Ya, ini kan luar biasa. Jadi bagaimana? Jadi beberapa waktu yang lalu di sini juga pernah tampil Bapak Insinyur Sayuti Asatri yang tahun 2004 di Komisi 2 DPR yang ikut menyusun Undang-Undang Pemilihan Umum. Beliau menyampaikan ini sebenarnya penghitungan ini mudah sekali. Ya, ini hanya persoalan jumlah menjumlahkan. Ya, itu bertahap, berjenjang. Nah, jadi tidak perlu alat yang canggih-canggih yang ditengarai belakangan ini hanya menjadi alat untuk menipu, memalsukan dan sebagainya. Nah, tetapi sekarang di sini logika aja. Total jumlah TPS itu lebih dari 800 tidak sampai 900 kan. Yang diakui apa benar hanya 150.000. Ya, sebab harusnya kalau misalnya dikatakan ada masuk dari satu TPS 800 suara, kemudian bahkan yang fantastis lebih dari 100.000 ya. Nah, kalau alat ini canggih bisa diprogram. Seharusnya bisa diprogram kalau misalnya suara yang masuk lebih dari 300 reject. Tapi kok bisa lolos begini sampai
semua bisa begitu banyak salah input. Ya. Apakah ini salah sirekapnya atau human error? Coba dijelaskan dulu. Nah, jadi betul di sini kata Bung Abi, ya, pihak ITB harus mengatakan yang sebenarnya agar dalam buku sejarah tidak nanti ditulis bahwa perguruan tinggi yang pertama di Indonesia, Institut Teknologi Bandung, ya, yang pertama sekolah dalam tingkat universitas, ya, itu terlibat dalam manipulasi rakyat. Ya, ini akan menyedihkan dalam buku sejarah. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti sejarah mengatakan, ya, jangan takut apa yang ditulis sekarang. Takutlah apabila ini semua terungkap dan ditulis 20-30 tahun yang akan datang. Nah, jadi demikian juga dengan Universitas Gadjah Mada yang lalu kita tengarai mengenai ijazah palsu dari Presiden Joko Widodo. Ya. Tetapi itu menjadi masalah yang lain. Tetapi intinya juga diduga Universitas Gadjah Mada terlibat. Jadi sangat menyedihkan apabila perguruan tinggi yang sangat ternama di Indonesia itu terlibat dalam tuduhan kalau tidak diklarifikasi masuk dalam catatan sejarah. Ya. Ini sangat mengkhawatirkan. Kita bisa membayangkan Pak bahwa sebagaimana Pak Batara, Pak Abi, bahwa banyak tentu saja masyarakat kita, publik Indonesia yang kali ini betul-betul berharap agar klarifikasi dari ITB bisa segera disampaikan atau dikeluarkan, karena apabila tidak tentu saja konsekuensinya tidak begitu mengenakan kan gitu Pak ya bagi tentu saja reputasi ITB sendiri. Tapi sementara ini Pak Abi, apa yang bisa Bapak ketahui, Bapak bisa share pada kita terkait dengan apa yang terjadi atau problem yang kemungkinan terjadi dengan Sirekap hasil dari rancangan ITB yang ditandatangani oleh pihak ITB dengan KPU sekitar tahun 2021 ya Pak ya. Apa kira-kira analisis sementaranya bagaimana? Sehingga terjadi masalah-masalah tadi seperti Pak Batara sampaikan, ada yang diakui sendiri oleh KPU satu TPS yang suara bisa 800 suara lebih, padahal batasan TPS adalah maksimal 300 suara, bahkan ada yang lebih fantastis sampai 100.000 suara, dan lagi-lagi apakah betul kesalahan itu hanya mencakup kira-kira 150.000 suara, 150.000 TPS, jangan-jangan lebih dari itu, walaupun kita tahu total TPS Indonesia 800.000 lebih. Pak, bagaimana Pak? Jadi yang menarik ya, dalam kebetulan saya juga punya perusahaan IT ya, Mas Iwan ya. Jadi sedikit banyak saya mengetahui alur cara pembuatan aplikasi seperti ini. Aplikasi Sirekap ini sebenarnya tidak rumit-rumit sekali, ya kan? Cuma memang diperlukan standar algoritma yang memang masuk akal. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Batara, kalau standar algoritmanya itu tidak dimasukkan atau tidak dibuat, ya entah dasarnya apa tidak dibuat, itu memang sangat fatal, ya. Contoh, di satu TPS itu hanya ada daftar pemilih tetap 300 plus 2%. Yeah. Artinya itu maksimum cuma ada 306 kertas suara yang hadir di TPS. Oleh karena itu seandainya di TPS itu 100% yang hadir, berarti hak suara hanya ada 306. Tapi biasanya kan paling yang hadir hanya 80% atau 75%. Artinya kalau let's say kalau 80% berarti hanya sekitar 240 sampai 250 suara saja. Betul. Tidak mungkin di satu TPS itu ada 500.000 atau ada 500 suara karena sudah dibatasi menjadi hanya 306 kertas suara yang bisa digunakan. Jadi algoritma standar ini saya meyakini sekali pastinya sudah dibuat oleh pembuat yang paham untuk membuat sistem IT ini. Nah, tapi kenapa di lapangan tidak terjadi? Nah, ini ada satu hal yang perlu dicarikan. Makanya banyak masyarakat yang meminta KPU untuk melakukan audit forensik, ya kan, terhadap Sirekap ini. Karena dengan satu-satunya cara audit forensik IT inilah yang bisa membuka tabir apa dan bagaimana aplikasi ini bisa berjalan. Saya menganalogikan seperti ini Pak Iwan. Ini jangan-jangan patut diduga ya, ITB sudah membuat suatu aplikasi yang baik ya, produk yang baik, yang bisa dipertanggungjawabkan dan sudah memiliki standar.
dan sudah diserahkan oleh ITB kepada yang memesan, dalam hal ini KPU, cuma produknya disalahgunakan, ya kan? Disalahgunakan dalam konteks begini, seandainya ITB sudah membuat ini dengan source code-nya, aplikasinya ini sudah diberikan seluruhnya kepada pihak KPU, mungkin ada tangan-tangan jahil yang mencoba merubah aplikasi ini. Karena semua source code-nya kan sudah diberikan. Saya coba analogikan dengan misalnya produk mobil ya. ITB disuruh buat mobil, kemudian mobilnya dibuat dengan buku manualnya beserta suku cadangnya dan sudah diserahkan kepada pemesan. Tapi ternyata mobilnya atau produknya ini disalahgunakan. Entah untuk kegiatan maksiat, entah untuk mencuri, kemudian dimodifikasi apapun. Nah, itu di luar tanggung jawab ITB. Nah, namun memang yang cukup menarik dalam klausul perjanjiannya, ITB sebenarnya bertanggung jawab terhadap kualitas produk ini sampai tahun 2026. Ya, itu ada di dalam MOU. Artinya apa? Harusnya juga ITB bicara terhadap produk Sirekap ini. Cuma memang ITB dibatasi oleh perjanjian NDA tadi kan, yang tidak boleh mengutarakan informasi ini kepada luar. Oleh karena itu, ITB harus dipanggil oleh suatu oleh anggota DPR misalnya. Ya, saya kira dalam konteks berjalannya hak angket di DPR nanti dalam proses hak angket bisa saja kan DPR memanggil ITB dalam hal ini kan gitu ya. Betul sekali. Justru ini yang bisa menyelamatkan ITB. Ya. Karena marwah ITB benar-benar dipertaruhkan, Pak. Ya. Kami selaku alumni ITB ini menjadi bulian luar biasa. Dan kami sendiri sebagai alumni benar-benar terganggu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang hadir di WhatsApp grup kami, baik telepon maupun SMS yang bertanya soal ini. Nah, kalau ITB tidak mengklarifikasi ini benar-benar masyarakat akan menduga bahwa ITB terlibat. Dan saya sendiri selaku ketua IITB meyakini sekali bahwa insya Allah ITB tidak terlibat untuk itu. Oleh karena itu ITB harus klarifikasi, terutama rektor ITB. Demikian Pak Iwan. Ya, Pak Batar, ternyata betul. Klarifikasi pertama dari ITB. Tapi andai kata ITB itu tidak kunjung memberikan klarifikasi, ya harapan kita hak angket ya, Pak Batar. Ya, jadi begini, yang disampaikan oleh Bung Abi, mungkin bukan disalahgunakan, tetapi memang sudah ada mens rea, ya, sudah ada niat, sudah dari awal memang memesan satu produk yang kemudian dimodifikasi untuk disesuaikan untuk kepentingannya. Misalnya satu mobil mewah, tapi kemudian dimodifikasi untuk sebagai mobil rampok. Padahal Pak, seandainya algoritma standar sudah ditetapkan, itu masih bisa mereka oprak-oprek gitu, ya, Pak? Ini yang saya maksud. Ya. Jadi walaupun seseorang misalnya memesan satu produk ke satu perusahaan, dia menyampaikan speknya, kemudian perusahaan tersebut membuat produknya sesuai dengan pesanan, dan walaupun perjanjian apapun, bahwa harusnya bahwa kedua pihak sepakat untuk tidak memodifikasi, tidak mengutak-ngatik, tidak memanipulasi produknya. Nah, dalam ini coba sekarang dari segi hukum. Apabila satu pihak melanggar kesepakatan, ya, maka otomatis dari segi hukum, kesepakatan itu tidak berlaku. Dan ITB bisa menyampaikan, loh ini yang kami sampaikan adalah Mercedes. Ya. Kok kenapa kemudian dimodifikasi menjadi satu tank Panzer? Ya. Nah, jadi ini bukan produk kami. Produk kami adalah ini. Bahwa ini kemudian dimodifikasi, disalahgunakan. Nah, kalau dalam hal ini, dalam persoalan penghitungan. Yang tadi saya katakan di negeri ini, negeri Wakanda ini, tidak ada rahasia. Jadi kan beredar di berbagai media, nggak tahu mungkin media mainstream, bahwa pencoblosan tanggal 14 Februari dengan angka-angka yang sudah ditetapkan. Dan beredar kemudian yang ditayangkan ada pembicaraan tokoh-tokoh juga yang top-top itu yang sudah membicarakan mengenai hasil dari quick count yang disinilah mungkin tangan Tuhan yang mengatur bahwa dalam menyusun itu semua lupa mereka mengganti tanggal. Kan kelihatan, ya. Ternyata di situ masih tanggal 13 Februari.
1 hari sebelum pencoblosan. Inilah negeri Wakanda ini luar biasa. Jadi sebelum pencoblosan mereka sudah tahu hasilnya. Nah, jadi saya pikir ini termasuklah hal-hal yang dimanipulasi, dimodifikasi atau apapun. Nah, betul-betul saya sebagai pengamat, peneliti sejarah, ya, saya hanya sampaikan kepada pihak Rektorat Institut Teknologi Bandung, ya, mohon jangan gara-gara kesalahan, ya, gara-gara nilai titik susu sebelanga ITB itu hancur lebur, ya. Jadi hanya mungkin, ya, mohon maaf, ini menduga-duga kan, yang sering tampil di televisi, Wani Piro. Ya, semoga ini tidak terjadi, bahwa mereka itu tidak tergiur, ya, dengan duniawi sampai boleh dikatakan mempertaruhkan nama besar, nama baik dari perguruan tinggi pertama di Republik Indonesia. Mungkin itu tanggapan saya. Jadi kita bisa sangat memahami betapa risau gundah gulananya rekan-rekan alumni ITB, Pak Abi sebagai Ketua Ikatan Alumni ITB, Ketua IA ITB, dengan situasi yang terjadi sekarang, sementara pihak rektorat masih belum menanggapi permintaan untuk mendapatkan klarifikasi yang setelah disampaikan. Dan tadi Pak Abi di depan sudah mengatakan pertemuan ketika delegasi mendatangi pihak rektorat ternyata hanya ditemui oleh sekretaris rektor, ya Pak, ya, begitu Pak. Ya, nah, betul. kalau sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Batara, ternyata tidak kunjung disampaikan, tidak kunjung dipublish klarifikasi dari pihak ITB, apa harapan yang paling nyata Pak, yang paling segera bisa diharapkan oleh rekan-rekan alumni ITB yang sangat mengkhawatirkan marwah ITB yang bisa rusak kalau hal ini tidak betul-betul diklarifikasi? Ya. Apakah Terima hak kasih, angket, Pak Pak? Iwan. Ya. Yang pertama, alhamdulillah kami ini pengurus IAITB besok akan rapat hari Minggu jam 2 siang. Ya. Jadi kami pengurus ITB akan membahas kasus Sirekap ini, bagaimana caranya kita membantu ITB, ya, karena kami meyakini sekali ITB secara institusi tidak terlibat, ya, tapi oleh karena itu ITB, kami akan mendesak rektor ITB untuk memberikan klarifikasi. Insya Allah kami akan lakukan di hari Rabu, Pak. Hari Rabu kami bersama teman-teman Kapak, insya Allah kalau mereka mau hadir juga untuk klarifikasi dan tabayun langsung untuk menemui rektor. Kemudian langkah kedua, Pak, kami akan mengadakan public hearing, Pak, dengar pendapat. Jadi public hearing ini juga menjadi panggung atau media untuk ITB mengklarifikasi. Jadi ini rasa tanggung jawab kami sebagai alma mater, sebagai alumni, ya, tanggung jawab kami. Oleh karena itu mudah-mudahan Ibu Rektor yang kebetulan juga teman saya satu angkatan, Pak, bisa mendengar podcast ini. Kami hadir ingin bertemu dengan Rektor ITB, sebenarnya kepingin membantu untuk membuka tabir yang sebenarnya. Nah, mudah-mudahan juga hak angket ini akan terjadi sehingga ITB bisa dengan cerdas, dengan lugas bisa memberikan ulasan-ulasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena marwah ITB benar-benar dipertanggungjawabkan saat ini. Demikian Pak Iwan. Ya, saya kira bahwa yang sudah direncanakan yaitu akan melakukan public hearing, ya Pak, ya, minggu depan. Ya. Setelah Ya, nah, hari Rabu tanggal 13 bulan. Ya, silakan. Pak Iwan, saya malah mau mengajak Bravos nih untuk melakukan public hearing. Oh, ya kan? oke. Dengan senang Mungkin hati. eventnya kita buat di tendean, di Heyo Cafe. Ya. Ya, saya akan undang Rektor ITB, undang KPU, undang Batara IT. Nah, kalau bisa juga live streaming dengan Bravos. Nih kalau disetujui oleh Pak Batara juga, dengan Pak Karna, ini luar biasa Pak Iwan. Baik, Demikian Pak. Sebuah ide yang luar biasa, tentu saja akan kita sambut dengan senang hati, Pak Abi. Nah, yang tadi Pak, kembali apabila nanti mudah-mudahan hari Rabu, kalau nggak salah Rabu tanggal 13 Maret ya Pak ya, akan ada kesempatan untuk bertemu rektor kan gitu. Dengan rektor. Mudah-mudahan itu terjadi sehingga ada klarifikasi dari pihak rektor secara resmi, formal begitu, lalu akan dengan public hearing sehingga lebih cepatlah publik secara luas maupun khususnya kalangan akademisi untuk mendapatkan
kejelasan ya Pak ya. Ini terkait Betul. sekali lagi dengan marwah ITB yang dipertaruhkan sebagaimana tadi diingatkan oleh Pak Abi dan juga oleh Pak Batara juga. Jadi begitu Pak Batara, ternyata ada langkah-langkah sudah di depan mata ini Pak. Apakah ini memadai menurut Pak Batara? Ya, jadi sebenarnya benar sekali harapan sebagian besar, menurut saya sebagian besar rakyat. Iya. Ya, saya tidak mau mengatakan seluruh rakyat Indonesia, Iya. karena tetap masih ada pendukung, ya, pendukung garis keras juga. Saya melihatnya begini, ya, bahwa harapan sebagian besar dari masyarakat tertumpu pada kejujuran dan keberanian anggota-anggota DPR yang di atas kertas mayoritas untuk melakukan yang dinamakan hak angket, yang adalah hak konstitusional dari wakil-wakil rakyat. Ya. Jadi semua sudah mengetahui bahwa melalui hak angket itu dapat diungkap semua kecurangan-kecurangan, semua pihak-pihak terkait harus dipanggil dan dapat dipanggil, dan itu adalah hak dari wakil-wakil rakyat memanggil atau mengundang, bahkan sampai presiden pun dapat diundang. Nah, jadi semua sudah mengetahui. Di sini juga beberapa kali pakar-pakar sudah menyampaikan, memberi contoh mengenai kasus Bank Senturi. Itu dapat terungkap semua kecurangan-kecurangan manipulasi melalui hak angket. Ya. Nah, jadi kita di sini yang sangat khawatir bahwa DPR itu memulai sidang pertama setelah reses tanggal 1 Maret tahun 2024. Hari ini sudah tanggal 9, tetapi 9 Maret sudah 5 hari, tetapi masih bersimpang siur apakah jadi atau tidak. Dan inilah bahayanya kalau tidak semua pihak itu melakukan klarifikasi, beredar rumor segala macam yang lebih mengkhawatirkan bahwa rencana untuk melakukan hak angket sudah masuk angin. Karena boleh dikatakan keraguan-raguan dari beberapa ketua partainya, ya. Nah, kemudian Bapak Muslim Arbi beberapa waktu yang lalu tanggal 1 Maret juga menyampaikan rumor bahwa ada pihak sponsor apa segala macam cukong telah menyediakan dana, dia sebut angkanya fantastis, 10 miliar rupiah untuk setiap anggota DPR, yang sementara pada pihak yang mayoritas di DPR itu untuk menggembosi. Nah, inilah yang beredar rumor-rumor ini, dan ini harus dihentikan dengan jalan satu-satunya, bahwa DPR betul menggulirkan hak angket untuk membuktikan bahwa semua rumor itu tidak betul. Nah, jadi mungkin bisa saya, atau Pak, sebagai closing statement. Ya. Ya. Dari Pak Batara silakan. Sebelum nanti saya ada pertanyaan terakhir pada Pak Abi. Silakan Pak Batara dulu, Pak. Ya, sebagai closing statement ya. Iya. Ya, jadi begini, tadi saya katakan bahwa ini sudah campur tangan Tuhan. Apakah ini kebetulan bahwa besok itu mulai bulan suci Ramadan? Ya, saya mengatakan tidak. Ini sudah diatur. Diatur sudah sebelum-sebelumnya ketika menentukan bla 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 segala macam peraturan-peraturan sudah jauh ini Tuhan sudah mengatur. Ayah saya sendiri sudah almarhum mengatakan, ya, di dunia ini tidak ada kebetulan. Semua sudah diatur oleh Maha Kuasa. Jadi kalau saya katakan besok masuk bulan suci Ramadan, orang terutama ya yang menganut agama Islam tentu sangat meyakini ini bulan suci. Ya, semua orang harus menahan diri dalam segala hal. Ya, termasuk dalam hal ini harus mengatakan seadanya, sejujurnya, seadil-adilnya. Jadi kalau kebohongan disampaikan dalam bulan suci Ramadan, ya, mungkin saya tidak mau mendahului, ya, tetapi ini dosanya mungkin berlipat-lipat. Jadi masalah doa. Nah, jadi saya melihat begini, ini selama 1 bulan puasa, ya, bulan suci, ya, saya menyarankan dilakukannya tobat nasional. Ini betul-betul momentum yang sangat tepat, ya. Jadi pihak rektorat ITB harus sejujurnya mengatakan, ya. Jadi harus memikir ke depan, jangan hanya memikir kantong sendiri saat ini, tapi bagaimana ya, anak cucu ke depan. Seandainya memang betul yang dituduhkan oleh masyarakat keterlibatan oknum-oknum, ini yang sudah dikatakan bahwa untuk menyelamatkan semua lebih baik ya mereka itulah yang harus bertanggung jawab. Nah, jadi saran saya cuma satu,
di bulan suci Ramadan, ya, lakukan tobat nasional. Terima kasih. Menarik Pak Abi dari Pak Batara. Memang kita umat Muslim insya Allah dalam beberapa hari ini akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya tentu saja terkait dengan ini bahwa kita menyadari pentingnya sikap menahan diri, tapi kan ikhtiar dan perjuangan untuk menegakkan kebenaran itu adalah sesuatu yang berjalan sepanjang waktu ya Pak ya, kira-kira gitu. Dan saya setuju bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Dan saya kira boleh iya saya Pak. tambahkan Iya Pak. satu kalimat. Iya. Ini kan juga sudah disampaikan oleh Profesor Din Syamsuddin Iya. beberapa hari yang lalu, Iya, Pak. bahwa di bulan suci, bulan puasa ini, Iya. ya, itu bukan berarti berhenti untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Betul, iya. Dalam hal itu Pak, dalam konteks ini, dari saya pertanyaan terakhir pada Pak Abi, bahwa barusan Pak Batara juga menyampaikan itu, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu harus berjalan terus. Bahwa Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan di Lauhul Mahfuz apa-apa yang akan terjadi pada umat manusia dalam bulan suci Ramadan sekalipun. Di sisi lain, kalau lihat realita kehidupan politik kita saat ini, yang terjadi banyak sekali terkait dengan hasil pemilu yang diduga penuh kecurangan oleh publik. Faktanya, jajak pendapat Litbang Kompas menyatakan bahwa 62,2% publik Indonesia menginginkan adanya hak angket segera dijalankan oleh DPR versus 33% yang menolak hak angket. Sementara yang belum bersuara, belum berpendapat itu hanya 4,8%. Artinya memang mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan hak angket. Kan gitu Pak ya? Nah, kalau kita melihat itu, DPR telah memulai sidang masa sidangnya Pak, ditandai dengan sidang paripurna tadi diingat oleh Pak Batara 5 Maret yang lalu dan akan berjalan terus. Nah, kalau kita lihat unjuk rasa berlangsung terus-menerus di berbagai titik, terutama di depan DPR, bahkan di banyak titik lain di Jakarta, bahkan belakangan ini dalam seminggu terakhir juga muncul di berbagai kota lainnya. Nah, di sisi lain banyak akademisi yang bersuara seperti Pak Abi sendiri, bahkan mantan presiden 2 kali yaitu Pak Yusuf Kala sudah menyatakan kekhawatiran beliau, jangan-jangan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah Republik ini apabila tidak ada way out, terutama lewat hak angket. Dan jelas-jelas kelihatannya mantan wakil presiden Yusuf Kala menginginkan hak angket itu bisa berjalan. Bagaimana Pak pandangan Bapak khusus mengenai ini, Pak Abi? Apakah ini betul-betul bisa signifikan dalam upaya untuk menegakkan atau menemukan kejujuran, menegakkan keadilan di Republik kita yang tercinta ini? Iya Pak, saya pikir hak angket ini adalah salah satu jalan keluar yang bisa membuka tabir ini semua, ya kan? Kalau dikatakan masyarakat banyak mengatakan pemilu yang sekarang ini adalah terstruktur, sistematis, masif, dan brutal, ya, ini harus dibuktikan kalau memang tidak, yaitu lewat hak angket. Artinya wacana atau diskusi atau pembuka informasi yang sebenarnya dan sejujur-jujurnya harus dilakukan, ya. Kalau tidak, siapa pula yang mau memiliki presiden hasil kecurangan? Siapa pula rakyat yang akan mendukung presidennya atau pemimpinnya ada hasil dan kecurangan? Saya pikir tidak akan mau. Oleh karena itu, hak angket ini bisa menjadi jalan sehingga bisa membuka tabir semua, termasuk juga kasus Sirekap yang dibuat oleh ITB. Marwah ITB dipertaruhkan, nama baik ITB dipertaruhkan. Kita sebagai alma mater, alumni, sangat sekali ingin menjaga nama baik ITB. Oleh karena itu, hak angket bisa menjadi solusi untuk membuka tabir ini semua, karena rektor ITB harus menjelaskan di depan anggota dewan. Dan saya juga meyakini dengan adanya bulan puasa, bulan suci Ramadan ini bukan berarti kita tidak bisa berjuang, Pak Batara. Justru di zaman Nabi, peperangan itu sering dilakukan malah di zaman atau di acara Ramadan seperti ini. Artinya perjuangan akan terus ditegakkan dan saya lihat eskalasi dari aktivitas demo ini semakin besar, Pak. Oke, Pak Abi, terima kasih banyak kalau masih mendengar. Ya,
Terima kasih. Ya, Selamat terima kasih berjuang. Pak. Selamat berjuang Pak Abi. Ya, betul Pak. Pak Ahmad Sarbini, Ya. Ketua Ikatan Alumni ITB yang sedang berjuang untuk bisa mendapatkan klarifikasi dari pihak Rektor ITB terkait dengan Sirekap, yaitu Sirekap sekali lagi, yaitu aplikasi yang dibuat berdasarkan perjanjian antara pihak ITB dengan KPU yang tentu saja menjadi objek dan pusat kehebohan setelah Pilpres dan Pemilu 2024 berlangsung. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan Pak Abi. Ya. Selamat Terima kasih, Pak. berjuang Pak Abi. Terima kasih Pak. Ya, Pak Assalamualaikum. Iwan, Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abi. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Abi. Pak Batara, itu Pak, kita akan rampungkan ini Pak. Itu tadi konklusi dari Pak Abi. Kalau Pak Batara ingin betul-betul menanggapi final conclusion bagaimana Pak dari Pak Ya, Abi? tadi kalau Bung Abi menyampaikan bahwa banyak peristiwa-peristiwa bahkan perang pun terjadi di bulan suci Ramadan. Iya. Ya, kita juga ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Iya. Pernyataan kemerdekaan Indonesia Di bulan Ramadan. ya, tanggal 17 Agustus 1945 itu juga di bulan suci Ramadan. Betul Pak. Ya. Nah, jadi sama. Ya, jadi saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Prof. Din Syamsuddin. Sebagai orang Kristen, ya, saya sangat mendukung. Bahwa ini memang momentumnya, Iya. momentum segala macam. Ya, jadi puncak untuk bangsa kita adalah 17 Agustus 45 itu terjadi di bulan suci Ramadan. Iya. Ya. Nah, tentu saya termasuk juga akan bergembira apabila dalam bulan suci Ramadan dapat tercapai konsensus nasional, apakah itu tobat nasional, apapun namanya. Ya, jadi mungkin di sini bisa semua pihak cooling down, dan di sini janganlah coba-coba membohongi rakyat, ya, dengan segala macam begitu banyak guru besar, segala macam profesor hukum apa segala macam. Kan kelihatan mereka itu memanipulasi. Jadi masalahnya begini, ini jejak digital ini nggak bisa dihapus. Ya. Bagaimana apa yang profesor-profesor katakan 7, 8, 10 tahun yang lalu, sekarang 180 derajat terbalik. Jadi itu saja yang saya ingin tambahkan. Himbauan dari Pak Batara kepada mereka termasuk tadi yang Bapak sebutkan Ya. akan melakukan tobat nasional. Tobat Mumpung ini segera masuk bulan suci Ramadan ya Pak ya. Dan tentu saja buat mereka yang menjalankan ibadah Ramadan itu sangat relevan sekali apa yang diutarakan oleh Pak Batara. Tapi sebagai bangsa Indonesia, apapun background dan agamanya masing-masing, tentu saja kita sangat meyakini bahwa kebenaran, kejujuran, dan tentu saja bakti bagi negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini harus benar-benar berada paling depan. Karena kita semua adalah patriot-patriot, pejuang-pejuang Republik kita yang tercinta ini, terutama karena founding fathers kita dahulu ya Pak ya, berjuang tanpa pamrih, dan kita sebagai masyarakat rakyat bangsa Indonesia sekarang ini hanya perlu melanjutkan contoh-contoh toladan-toladan yang luar biasa tadi itu, dan inilah momentum yang terbaik. Kita buktikan bahwa apakah benar tidak terjadi kecurangan, atau justru memang telah terjadi kecurangan pada Pilpres dan Pemilu tahun 2024. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi pada lain kesempatan. Terima kasih Pak Batara. Terima kasih Pak. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.